Halo adik-adik semuanya, kita akan beribadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kakak mau kalian untuk mempersiapkan diri. Yang pertama, ambil kursinya lalu duduk tenang ya. Bermainnya nanti setelah selesai ibadah bisa dilanjut. Selama ibadah jangan bermain. Sekarang coba adik-adik semuanya cek di sekitarnya. Ada nggak makanan dan minuman di sekitarmu? Kalau ada, berikan dulu ke mama untuk menyimpannya. Ingat ya, harus memperhatikan kakak-kakak yang sedang memimpin ibadah. Selain itu, adik-adik juga harus mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Tapi harus dengan cara yang tertib. Kalau sudah siap, ayo kita beribadah. Apa kabarnya hari ini? Wah, puji Tuhan kita pagi hari ini masih bisa berkumpul kembali. Kak Koli berharap adik-adik semua yang di rumah dalam keadaan sehat selalu dan baik-baik saja. Adik-adik, Kak Koli mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu pujian syukur kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Kita sekarang akan berdoa. Lipat tangannya, duduk yang manis, kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa atas berkat rahmat-Mu. Kami anak-anak-Mu masih diberikan nafas hidup untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami akan memulai ibadah kami ini. Berkatilah ibadah ini dari pertengahan, awal hingga akhirnya.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, Kakak Oli mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan dan menggerakkan tubuh kita. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Idolaku. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka? Sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang telah jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka? Sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang telah jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Isma. Kita akan menyanyikan lagu Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Kita ulang pujian ini. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Shalom. Selamat pagi adik-adik hebat.
Adik-adik, tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan Miss Isma bawakan. Nah adik-adik, mari semuanya lipat tangan, duduk tenang. Kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap adik-adik. Saat ini Tuhan, adik-adik akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang Miss Isma akan bawakan. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Kiranya firman Tuhan yang kami akan dengarkan boleh kami memahami dan mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, minggu ini kita masih belajar tentang kelemah lembutan. Nah minggu lalu siapa yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan? Ya, good, hebat sekali. Nah adik-adik, minggu ini Miss Isma akan masih membawakan tema tentang kelemah lembutan. Ada seorang tokoh dia yang sangat hebat sekali. Dia memiliki hati yang lemah lembut. Nah, pada waktu itu ada seorang yang bersaudara bernama Maryam, Harun dan Musa. Mereka adalah saudara. Tetapi pada waktu itu Tuhan mempercayakan mereka untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, pada waktu itu terjadi di mana Maryam dia iri kepada adiknya yaitu Musa. Dia adalah pemimpin yang hebat. Nah, tetapi Maryam dia iri kepada adiknya sendiri. Nah, apa yang telah terjadi adik-adik pada waktu Maryam dia iri kepada adiknya sendiri? Nah, adik-adik kira-kira ada akibatnya tidak? Ternyata ada akibatnya. Tuhan mendengarkan, dia tahu kedalaman hati kita. Dia tahu apa yang kita akan rencanakan. Dia tahu apa yang kita pikirkan. Nah, adik-adik tahu ternyata Tuhan menegur Maryam akan apa yang dia lakukan kepada Musa. Nah, ternyata Tuhan memberikan pelajaran atau ada akibatnya. Nah, adik-adik tahu tidak? Ternyata Maryam memiliki penyakit, yaitu penyakit kusta. Tangannya putih-putih. Dan harus apa? Kalau kita terkena penyakit kusta itu, kita tidak boleh bersama dengan orang lain karena nanti menular. Nah, adik-adik tahu tidak? Akhirnya Maryam harus sendiri, itu akibatnya. Tetapi apa yang dilakukan Musa? Musa tetap berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni kakaknya dia atas apa yang dia sudah lakukan. Wah, adik-adik hebat sekali ya sikap Musa. Dia sudah menjadi pemimpin yang hebat, menjadi taat, terus dia juga memiliki hati yang lemah lembut. Nah adik-adik, siapa yang mau seperti Musa? Boleh angkat tangan? Iya, mari adik-adik kita contohi sikap Musa, memiliki hati yang lemah lembut, dia taat kepada Tuhan. Nah adik-adik di rumah harus lakukan juga apa seperti sikap Musa. Adik-adik harus menjadi anak yang taat, harus mendengarkan papa mama, terlebih mendengarkan Tuhan. Contohnya adik-adik harus rajin untuk sekolah minggu. Walaupun kita sekolah minggu secara online, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik, apa yang harus adik-adik lakukan? Harus tetap taat ya pada peraturan. Khususnya saat ini terjadi wabah virus corona masih ada. Jadi harus adik-adik tetap harus menggunakan masker saat keluar dari rumah. Dan ingat, tetap jaga kesehatan tubuh adik-adik. Itu juga adalah salah satunya adik-adik adalah anak yang taat. Jadi kiranya adik-adik terus bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, membanggakan orang tua, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Kiranya dari cerita ini, dari kisah Musa bersama saudara-saudaranya, kita belajar bahwa kita harus saling mengasihi. Jangan kita saling membenci. Dan kita tidak boleh iri kepada saudara kita sendiri atau siapapun. Ya, tidak boleh iri kepada siapapun. Walaupun
orang, ada yang membenci kita, tetapi kita tidak boleh membenci mereka. Kita tidak boleh membalas kejahatan, tetapi kita harus balas dengan kebaikan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi apa? Harus balas dengan kebaikan. Karena itu yang Tuhan ajarkan untuk kita semuanya. Oke adik-adik? Nah, cerita hari ini terdapat di dalam Bilangan pasal 12 ayat 1. Di situ menceritakan bagaimana cerita hari ini. Nah, oke adik-adik, demikian cerita dari Miss Isma. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik selalu bersama keluarga di rumah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik, kita mau mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya adik-adik terus bertumbuh menjadi adik-adik yang takut akan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, taat kepada orang tua, dan bertumbuh menjadi orang yang taat, lemah lembut, tidak iri kepada sesama manusia. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Tuhan terus memberkati adik-adik bersama keluarga di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak-kakak dan Miss. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Tapi bagaimana ya caranya? Yuk kita simak video berikut ini. Kak, gimana sih cara memberikan persembahan? Kamu bisa memberikan persembahan dengan dua cara. Cara yang pertama gimana Kak? Kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor 7955-185188 atas nama Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Jangan lupa ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Maksudnya gimana sih Kak? Misalnya nih, kamu memberikan persembahan Rp10.000, maka kamu harus transfer Rp10.001. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui itu adalah persembahan sekolah minggu. Kalau nggak bisa transfer gimana Kak? Kamu juga bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya kepada Pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Gampang kan? Iya Kak, gampang. Terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi, berkatilah juga kedua orang tua adik-adik yang ada di rumah. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah ini hingga akhir, berkatilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sekarang kita akan melihat video ayat hafalan yang sudah dikirimkan oleh adik-adik minggu lalu. Yuk kita lihat. Matius 5 ayat 5. Percayalah orang yang menyebut karena mereka akan pergi bumi. Selamat hari Minggu. Yesus berkata.
kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom, selamat pagi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Halo teman-teman, halo Miss. Perkenalkan nama saya Nathanael Pengbuang. Hafalan minggu ini Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah, shalom. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman. Ayat hafalan ini terdapat di Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dah. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Ayat hafalan kita hari ini terdapat di Matius 5 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wah, adik-adik semua hebat ya. Hebat. Keren. Adik-adik, ayat hafalan adik-adik untuk minggu depan terambil dari Amsal 15 ayat 1a. Lemah lembut meredakan kegeraman. Satu kali lagi ya adik-adik. Amsal 15 ayat 1a. Lemah lembut meredakan kegeraman. Adik-adik bisa mengirimkan di nomor yang di bawah ini ya. Jangan lupa paling lambat hari Rabu. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah, sekarang kita akan berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa, Engkau sudah menuntun kami dari awal kami beribadah hingga akhirnya. Bapa, sekarang kami sudah selesai beribadah, kiranya Engkau memberkati kami untuk menjalankan aktivitas kami berikutnya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di minggu depan ya adik-adik. Bye-bye.